Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita di channel Kubah Hijau. Channelnya para pecinta Allah, channelnya para pencinta Rasulullah SAW, channelnya para pencinta Ahlul Bait, para sahabat, para ulama Ahlu Sunnah Jamaah, dan tentunya channelnya para pecinta dan pembela NKRI. Para pemirsa rahimakumullah, dalam konsep negara demokrasi, posisi rakyat adalah pemberi kekuasaan kepada para pejabat, memberi kekuasaan kepada para penguasa. Posisi rakyat adalah penggaji mereka, sehingga bisa dikatakan rakyat adalah juragan dari para pejabat. Rakyat adalah majikan dari para pejabat. Karena itulah di dalam konsep demokrasi, rakyat berhak untuk memantau, berhak untuk mengontrol, berhak untuk mengkritik kepada pejabat. Karena apa? Karena pejabat adalah diangkat oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dan diberi mandat oleh rakyat. Sesuai dengan konsep yang ada di dalam Islam, sebagaimana terdapat di dalam satu hadis, Sayyidul Qaum Khadimuh. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan dari kaum itu. Jadi dia bukan juragannya dari umat, tapi dia adalah bawahan, pekerja dari umat, sedangkan umat atau bangsa atau rakyat adalah majikannya. Karena itu, jangan sampai kontrol dari rakyat kepada pemerintah, kritik dari rakyat kepada pemerintah, ini dianggap sebagai ancaman atau musuh bagi negara, sebagai ancaman atau musuh dari NKRI. Karena justru adanya kontrol ini, karena adanya kritik inilah, negara akan menjadi kuat, rakyat akan semakin sejahtera, dan negara terjaga dari otoritarianisme, dari diktatorisme, dari kesewenang-wenangan. Para pemirsa rahimakumullah, negara kita sekarang ini sedang tertimpa banyak masalah. Para petani kita mengalami kelangkaan pupuk, dan andaikan ada pupuk harganya mahal. Mereka saat panen juga merasakan harga yang tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Di negara kita sulit untuk mendapatkan kerja, sehingga jutaan masyarakat lari ke luar negeri. Di negara kita juga terjadi banyak penyimpangan pengelolaan keuangan negara, sehingga negara kita termasuk salah satu negara yang terkorup di dunia di era ini, di era saat ini. Masyarakat kita juga mendapatkan banyak beban, banyak
penderitaan dari pelanggaran HAM. Misalnya di Stadion Kanjuruhan, ratusan orang meninggal dunia. Dan sampai sekarang kasusnya masih mengambang. Masyarakat kita di Desa Wadas dan di Desa Kendeng di Jawa Tengah juga perlu pembelaan terhadap hak-hak mereka yang terancam, diambil paksa oleh mereka yang lebih kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu para ikhwah fillah rahmatullah, seharusnya fokus pemikiran, fokus konsen, fokus perhatian dari para pemikir kita, dari para peneliti adalah bagaimana memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan hak-hak mereka, hak kesejahteraan, hak keadilan. Bagaimana mengupayakan agar pemerintah kita selamat dari penggarongan-penggarongan dari para koruptor. Bagaimana mengupayakan agar masyarakat kita yang terzalimi mendapatkan hak-hak keadilan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sebenarnya fokus kita. Bagaimana petani kita mendapatkan pupuk yang murah, ketika panen mereka mendapatkan harga panen yang mencukupi kesejahteraan mereka. Ini seharusnya fokus para peneliti kita, kalau memang mereka berniat untuk berjuang demi rakyat, berjuang demi bangsa, berjuang demi NKRI. Saya heran sebenarnya dengan konten-konten yang dibuat oleh Gus Fuad Pleret dengan Kiai Haji Imaduddin, di mana konten-konten ini nyaris tidak ada hubungan sama sekali dengan kesejahteraan para petani. Nyaris tidak ada hubungan dengan penegakan keadilan, dengan menciptakan pemerintah yang bersih. Tidak ada relevansinya dengan penyelamatan kekayaan negara yang digarung oleh para koruptor. Apa relevansi atau hubungan keabsahan nasab Pahlawi dengan para petani yang menderita, petani yang mengalami kelangkaan pupuk, mengalami mahalnya harga pupuk, petani yang harga panennya jatuh. Apa korelasi, apa hubungan antara nasab Pahlawi, absah atau tidak, dengan hak-hak para korban Stadion Kanjuruhan, dengan pembersihan negara kita dari para koruptor? Apa korelasi nasab Pahlawi dengan masyarakat Desa Wadas di Jawa Tengah yang terancam hak-haknya? Masyarakat Desa Kendeng Jawa Tengah yang terancam hak-haknya? Apa korelasinya? Jadi pembahasan nasab Pahlawi ini sama sekali menurut saya tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang kelaparan, dengan kebutuhan masyarakat yang butuh kerja, dengan kebutuhan masyarakat yang butuh tegaknya keadilan dari pemerintah. Mungkin satu-satunya dampak dari pembahasan nasab Pahlawi oleh Kiai Imaduddin dan juga oleh Gus Fuad Pleret dan juga oleh teman-temannya ini adalah bahwa masyarakat kita menjadi lupa bahwa negara kita sedang digerogoti oleh para koruptor. Masyarakat menjadi lupa bahwa di mana-mana terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Di mana-mana banyak terjadi penderitaan masyarakat, kemiskinan, dan seterusnya. Maka tidak heran atau tidak aneh, dan saya juga menganggap itu hal yang wajar jika munculnya penelitian Kiai Imaduddin Usman ini, juga konten-konten provokatif dari Gus Fuad Pleret,
Ini ada yang menilai ini sebagai suatu pesanan agar pelaku-pelaku merusakkan negara bisa terus beraktivitas dengan nyaman. Dan juga mungkin ada yang menilai bahwa konten-konten seperti ini memang ditujukan agar masyarakat berbenturan, terjadi kekacauan di masyarakat, sehingga ada alasan untuk menunda pemilu. Ada alasan untuk 3 periode untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perilaku korup, menyelamatkan kita dari menjual agama untuk kepentingan para koruptor. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita, masyarakat kita, bangsa kita dari perpecahan. Semoga mereka saling mencintai, menyayangi, dan semoga ke depan kita diberikan oleh Allah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang melindungi dan menyayangi rakyat, pemerintahan yang bisa memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Allah a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.